17,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Bersama salah satu mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan yang juga memiliki mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu adalah ada saudari Kaisa Fasyazia, juga berada di kelas PBIA. Halo, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut dalam wawancara ini. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang peran atau kontribusi mata kuliah Psikologi Pendidikan terhadap kesehatan mental mahasiswa. Langsung saja ya, kita mulai pertanyaan. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu, menurut kamu, apa itu psikologi pendidikan? Menurut saya, psikologi pendidikan ini adalah mata kuliah yang mempelajari bagaimana proses belajar terjadi, baik dari sisi siswa maupun dari dosennya sendiri ya. Mata kuliah ini juga membahas faktor psikologi yang mempengaruhi proses belajar seperti motivasi, emosi, dan lingkungan belajar. Baiklah, terima kasih atas jawaban pertamanya ya. Saya akan bertanya untuk pertanyaan kedua. Selama kamu belajar mata kuliah ini, bagian mana yang paling berkesan atau paling kamu ingat? Menurut saya yang paling berkesan adalah ketika dosen saya memberikan motivasi untuk saya dan untuk teman-teman yang lainnya. Itu saja mungkin. Itu saja? Ya. Baiklah, pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah menurut kamu mata kuliah ini punya pengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswa? Kalau iya, bagaimana? Mungkin beberapa topik yang berkaitan langsung dengan kesehatan mental, antara lain motivasi belajar, dan juga manajemen stres, self efisiensi, keyakinan diri, dan emosi dalam proses belajar. Selain itu juga topik tentang perkembangan individu juga menyentuh aspek kesehatan mental. Oke, baiklah, mungkin itu saja jawaban dari saudari Kaisa. Terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat dan bisa membuka wawasan teman-teman lain tentang pentingnya psikologi pendidikan dalam menjaga kesehatan mental. Sekian dari saya. Yang mana telah lulus dari mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu Kak Muhammad Haikal Al-Jufari. Sebelumnya Kak, saya mau bertanya nih, apakah Anda merasa mata kuliah ini membantu Anda lebih memahami diri sendiri atau orang lain? Menurut pribadi ya, kalau saya dalam belajar psikologi pendidikan atau di dalam bahasa Inggrisnya psychology education. Nah, itu membantu kita untuk mengimprove diri kita sendiri dan bisa membantu orang sekitar yang sedang membutuhkan. Ya, menurut pengalaman dari pelajaran saya telah alami, dari pengalaman saya belajar dari pelajaran psikolog ini, saya banyak mendapatkan motivasi, bahkan mendapatkan ilmu-ilmu penting, dan bisa yang paling utama kita bisa mengimprove diri kita sendiri dan itu bisa kita terapkan kepada orang sekitar. Baik, jadi seperti itu ya Kak ya. Nah, selanjutnya apa sih harapan Kakak terhadap perkembangan atau penyampaian materi psikologi pendidikan di masa depan? Harapan saya di dalam pelajaran psikologi pendidikan ini, semoga orang-orang
saling membantu dan saling merangkul dan saling mengerti satu sama lain. Dan saya juga mahasiswa-mahasiswa yang telah mempelajari psikologi ini bisa menerapkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan itu ke kalangan masyarakat. Baiklah, terima kasih kepada Kak Haikal yang telah berbagi pengalamannya selama pernah belajar dari mata kuliah ini. Terima kasih banyak ya Kak. Baiklah, sekarang saya sudah bersama salah satu mahasiswa semester akhir dengan saudara Muhammad Febrian. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan mohon dijawab sesuai dengan pengalaman yang telah Anda lalui ya. Iya. Di pertanyaan pertama itu, adakah perubahan dalam cara Anda mengelola stres atau tekanan setelah mempelajari mata kuliah ini? Oke, untuk mata kuliah psikologi pendidikan, Iya, benar. kalau saya sendiri pribadi mungkin lebih aware dengan masalah-masalah mental yang terjadi di sekitar gitu. Ya, mungkin itu saja sih. Selanjutnya itu di pertanyaan kedua, apa pesan Anda untuk mahasiswa yang sedang berjuang dengan kesehatan mental mereka? Kalau untuk orang yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya, mereka itu nggak sendiri, jadi jangan takut, ada teman kan, bisa lebih terbuka lah ke teman. Atau kalau di lingkungan kampus ada dosen, apalagi kalau ini kan ada CCM, Crisis Center Mahasiswa. Mungkin itu saja ya jawaban dari saudara Rizky Febrian selaku mahasiswa semester akhir Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara Rizky. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Baiklah, saya di sini sudah bersama teman saya, Tiara Natasha dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas D. Langsung saja ke pertanyaan pertama, apa contoh penerapan langsung dari materi psikologi pendidikan dalam kehidupan kampus sehari-hari? Contoh penerapannya adalah saat mahasiswa memahami perbedaan gaya belajar masing-masing temannya. Misalnya, ada yang lebih mudah memahami lewat diskusi atau yang sering disebut dengan auditori. Terus ada yang lewat visualisasi atau praktik langsung yang sering disebut dengan kinestetik. Dengan pemahaman ini, mahasiswa bisa bekerja sama lebih efektif dalam kelompok, saling menghargai, dan menyesuaikan cara komunikasi atau belajar bersama. Baik, masuk ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana mata kuliah ini membentuk empati atau kepedulian mahasiswa terhadap sesama? Mata kuliah psikologi pendidikan mengajarkan tentang perkembangan individu, kesulitan belajar, serta faktor-faktor psikologis yang memengaruhi prestasi akademik. Dengan memahami hal ini, mahasiswa menjadi lebih peka dan tidak mudah menghakimi jika ada teman yang lambat menangkap pelajaran, mengalami stres, atau tampak tidak semangat. Hal ini menumbuhkan empati karena mahasiswa belajar melihat latar belakang dan kondisi psikologi seseorang sebelum menilai. Dan masuk ke pertanyaan terakhir, menurut Kak Tiara, apakah semua mahasiswa dari jurusan lain juga perlu mendapatkan pengetahuan besar psikologi pendidikan, dan berikan alasannya? Ya, karena psikologi pendidikan tidak hanya bermanfaat bagi calon guru, tetapi juga bagi siapapun yang terlibat dalam proses belajar mengajar, baik secara formal maupun informal. Pengetahuan ini membantu mahasiswa dari jurusan apapun untuk lebih mengenal diri mereka sendiri, memahami cara belajar yang paling efektif, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Selain itu, pemahaman ini juga penting dalam dunia kerja, terutama dalam hal komunikasi, kepemimpinan, dan kerja tim. Baik, mungkin sampai sini saja wawancara kami pada sore hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah ini tidak hanya membahas tentang motivasi, tetapi juga memanajemen kesehatan mental para mahasiswa. Dengan adanya psikologi pendidikan ini dapat membantu mengimprove diri kita sendiri dan dapat membantu orang lain juga. Kepada kalian yang sedang berjuang di kesehatan mental kalian, jangan pernah merasa sendiri dan jangan pernah takut untuk bercerita, berbagi masalah kalian kepada orang lain. Psikologi pendidikan menumbuhkan empati dan menjadikan bekal hidup.